Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ramadan Alfaizin dengan NIM akhir 0274. Di sini saya akan membuat tutorial uji analisis data dengan menggunakan Smart PLS. Di sini saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama dengan outer model. Yang outer model itu ada tiga. Yang pertama ada uji konvergen validitas. Kemudian yang kedua ada diskriminan validitas. Kemudian yang ketiga ada uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha. Kemudian metode yang kedua yaitu ada inner model. Yang pertama saya akan menggunakan nilai R square, yang kedua ada F square, yang ketiga ada analisis model fit, kemudian yang keempat ada analisis predict relevance atau Q2. Kemudian yang terakhir ada analisis patch coefficient. Saya akan memulai tutorialnya. Yang pertama kita membuka Smart PLS yang versi 4. Kemudian kita klik new project. Di sini ditulis UAS. Kemudian create. Nah, kemudian klik create model. Ini model tipenya yang PLSM. Ini tulis sama UAS. Kemudian save, back. Nah, di sini kita import data. Nah, import data itu kita ambil dari data yang sudah ada. Di sini saya menggunakan data dari kakak tingkat saya yang menggunakan jumlah sampelnya itu sebanyak 191 sampel. Nah, kita input, import, klik import. Nah, kemudian kita klik back, kemudian yang sini. Nah, pada di sini itu kita masukkan x1 sampai x3 dan juga variabel y itu ke dalam PLSM UAS ini yang kolom kosong. Nah, 1 2 3 4 5 6. Masukkan sini SMM. Ini dibalik dan nomor kecil. Lanjut X3. Nah, yang variabel y itu kita taruh di sebelah kanan. Ini aja HP 1 2 3 4 5. Nah, setelah begini kita klik connect agar setiap variabel itu berhubungan dengan variabelnya. Nah, kalau sudah biru itu tandanya berarti sudah benar. Nah, setelah itu kita klik calculate, kemudian PLSM algorithm. Sini start calculation. Nah, kita di sini bisa melihat semuanya di sebelah kiri. Kita mencari outer leading. Nah, kemudian kita mencari convergent validity. Nah, convergent validity itu ada di outer loading. Nah, di sini ada angka yang berwarna hijau dan berwarna merah. Otomatis yang berwarna merah adalah angka yang belum terpenuhi. Nah, ini masih bisa digunakan apabila nilai AV-nya itu masih memungkinkan, masih terpenuhi. Nah, kita melihat nilai AV-nya terlebih dahulu. Nilai AV ada di kolom construct reliability and validity. Nah, ternyata nilai AV-nya itu 0,487 dan 0,483 pada variabel ESI dan SMM. Otomatis variabel ini tidak bisa digunakan. Nah,
agar bisa digunakan kita harus menghapus salah satu variabel yang nilainya di bawah 0,5 untuk nilai AV. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita menghapus yang SMM2 dan ISQ4. Nah, kemudian kita rerunning lagi flash PLSM algoritma start calculation. Kita lihat di outer loading yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat mulai sedikit yang berwarna merah, yang artinya belum terpenuhi, yaitu masih di bawah 0,7. Nah, kan kita masih bisa mempertahankan variabel ini apabila nilai AV-nya itu masih terpenuhi. Kita lihat lagi ke nilai AV-nya. Kita di construct validity. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semua variabel itu sudah terpenuhi di atas 0,5. Nah, ini aja. Kita ke auto loading, kemudian screenshot yang di sini saja. Nah, kita ke masukkan lagi, kita copy, kita ke sini. Ini dihapus. Nah, ini kita perkecil. Nah, untuk analisisnya yaitu kan tadi kita sudah melihat nilai AV yaitu lebih besar dari 0,5, maka seluruh variabel dinyatakan valid untuk digunakan sebuah penelitian. Di sini dituliskan berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas konvergen dengan ideal, itu lebih besar dari 0,7 dan juga seluruh nilai AV itu lebih besar dari 0,5. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari discriminant validity. Nah, discriminant validity kita mencari di sini. Nah, discriminant validity di sini yang heterotrite monotrite ratio HTMT metrik. Pertama kita menggunakan yang Cornell-Laker. Nah, di sini menunjukkan angka ISQ 0,721, KI 0,762, KP 727, SMM 0717. Nah, karena seluruh nilai diagonal AV masing-masing blok itu konstruknya lebih besar dari nilai korelasi antar kontrak, maka disimpulkan bahwa konstruk koefisien konstruk ISQ, KI, KP, dan SMM itu valid secara diskriminan. Nah, kita langsung saja screenshot sini untuk menggunakan analisisnya. Nah, kita cari screenshot. Nah, terus diskriminan kita copy paste langsung. Berdasarkan gambar hasil uji validitas diskriminan dengan kriteria Cornell
Larter menunjukkan hasil yang terpenuhi dengan nilai AV lebih besar dari korelasi. Karena seluruh nilai diagonal karena seluruh nilai diagonal AV masing-masing blok konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk, maka disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki diferensiasi yang kuat dan valid secara diskriminan. Selesai. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu mencarinya di konstruk reliability dan validity. Di sini kita melihat dari Cronspach alpha. Di sini Cronspach alpha menunjukkan berwarna hijau, maka artinya seluruh variabel dinilai valid atau lebih besar dari 0,7, yaitu batasnya. Langsung kita screenshot. Kemudian ke Word tadi menentukan reliabilitas. Dengan langsung kita analisis dengan terpenuhinya batas minimum Cronspach alpha dan composite reliability yaitu lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable secara internal. Maka dari itu data yang dikumpulkan itu terbukti konsisten dan dapat diandalkan, sehingga hasil pengukuran ini sah untuk digunakan pengujian dan analisis alur selanjutnya. Selesai. Kemudian kita mencari yang inner model. Yang pertama ada R square. R square ini nilainya adalah 0,527. Langsung kita screenshot, kita cari, kemudian masuk ke Word lagi. Sini R square. Sesuai data yang sudah saya kerjakan, mengukur proporsi varian variabel endogen yang dijelaskan oleh variabel eksogen ambang batas 0,75 itu menandakan kuat, 0,50 menandakan moderat, 0,25 menunjukkan lemah. Tadi ini nilai skornya adalah 0,527.
Artinya maka nilai R-square berada di batas moderat, yaitu kuat. Kita langsung buka. Merujuk pada ambang batasnya R-square sebesar 527, ini berada di atas minimal kuat, yaitu 0,50. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai sudah terpenuhi F-square di quality kriteria. Nah, di sini sudah menunjukkan angka-angkanya. Langsung saja kita screenshot. Pergi ke sini di gambar. Nah, di sini sudah ada analisisnya dari saya kemarin mengerjakan. Nah, koefisien. Nah, di sini ada ambang batasnya, yaitu 0,02 kecil, 0,15 sedang, 0,35 besar. Nah, sedangkan di sini ada di lebih dari 0,05. Berarti ada dua variabel yang masih berpengaruh kecil terhadap keputusan pembelian, yaitu service quality dan kualitas informasi. Dan yang social media marketing ini sedang. Jadi variabel sosial media marketing dalam kategori sedang terhadap variabel keputusan pembelian. Sementara itu service quality dan kualitas informasi memberikan dampak yang kecil. Sudah. Mencari model fit, minimal ada dua metode. Yang pertama, saya akan menggunakan metode nilai SRMR. Kita cari model fit. Nah, ini nilai SRMR di sini. Screenshot. Kemudian kita copy, masukkan ke Word. Nah, di sini nilai SRMR adalah 0,082. Jadi nilai SRMR itu 0,082. Artinya angka menunjukkan berada di atas batas standar, yaitu 0,08 atau 0,10 menurut Cut 2022. Nah,
Di sini nilai SRMR itu 0, kan kita mendapat nilainya itu 0,082. Nah, 0,82 maka dianggap memadai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke yang metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan NFI yang bawah sendiri ini. Nah, nilai NFI kita mendapat 0,719. Artinya nilai menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki kecocokan sebesar 71,9%. Nah, batas idealnya adalah lebih besar dari 90 itu baik. Nah, 0,8 sampai 0,9 itu cukup. Kalau di bawah 0,8 maka kurang fit. Nah, punya kita kan nilainya di bawah 0,8, maka dinilai masih kurang fit. Mencari analisis predik relevance atau Q2. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Kita harus kembali terlebih dahulu, klik edit, kemudian calculate. Nah, kita klik yang PLS predik CWPAT, kemudian start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada. Kita yang klik yang ini untuk mencari nilai Q2-nya. Nah, di sini Q predik itu namanya Q2. Kemudian kita screenshot saja. Ke gambar. Kemudian ke Word. Nilai Q2. Nah, mengingat nilai Q2 itu lebih besar dalam menunjukkan relevansi ambang. Nah, ini nih ambangnya. Kita copy paste. Nilai Q2 menunjukkan lebih besar dari 0, menunjukkan model relevansi prediktif ambang. Nah, di sini nilai Q2-nya kita itu adalah 0,505. Nah, jadi mengingat nilai Q2 menunjukkan angka 0,505, maka dapat disimpulkan bahwa model sumber dalam penelitian ini relevan prediktif dalam kategori besar, karena kita sudah melampaui batasnya, yaitu 0,35 sudah besar. Nah, nilai kita itu 0,505, kan di atas 0,35. Hal ini membuktikan bahwa variabel eksogen yang digunakan memiliki tingkat akar yang kuat dan stabil. Variabel performance. Nah, kita akan mencari analisis Fetch koefisien hubungan langsung dengan mediasi. Berbeda dengan yang tadi, kita harus kembali terlebih dahulu. Nah, kemudian mengubah ininya. Kita select, kita majukan di sini. Ini connect. Ini seperti ini. Nah, kemudian klik calculate, kemudian bootstrapping. Langsung kita pencet yang Fetch koefisien. Nah, di sini sudah ada tabelnya, T statistik dan P values. Kita screenshot untuk melakukan analisisnya. Analisis
Berapa saja dari yang kemarin sudah saya kerjakan. Nah, ini adalah analisisnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian diterima secara signifikan. Nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Nilai statistik dilihat dari sini. Nah, yang ini. Dan P value kurang dari 0,05. Maka seluruh variabel independen itu kualitas interaksi dan sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan baik secara langsung terhadap keputusan pembelian maupun secara tidak langsung. Nah, temuan ini menegaskan bahwa penguatan kualitas interaksi dan pemasaran media sosial sangat krusial dalam meningkatkan kualitas layanan kinerja. Kita akan membuat hipotesis H1 dengan 0. Di sini saya sudah membuat service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang H1-nya service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, hubungan kualitas informasi kepada service quality. Kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap service quality. H2-nya kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap service quality. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Sudah. Terima kasih sudah menonton. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.